Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5111. Bagi para penjaga kavaleri ini, racun di tubuh mereka adalah belenggu yang memenjarakan mereka seumur hidup dan tidak akan pernah bisa dipatahkan. Namun bagi Charlie, hanya dibutuhkan sedikit energi spiritual untuk sepenuhnya menghilangkan racun di tubuh mereka. Oleh karena itu, saat dia menepuk pundak mereka satu persatu barusan, dia sudah menggunakan energi spiritual untuk menghilangkan racun dari tubuh mereka satu persatu. Saat ini, ketujuh orang tersebut mendengar Charlie mengatakan bahwa racun di tubuh mereka telah sembuh. Mereka terkejut pada awalnya, lalu mereka memejamkan mata dan merasakannya dengan hati-hati. Benar saja, kekuatan yang telah berkumpul di Dantian sebelumnya telah hilang. Racun dalam tubuh mereka bukanlah zat biasa yang sangat beracun. Tetapi energi tidak dapat dikendalikan oleh tubuh. Energi ini seperti bom waktu di tubuh mereka, menghitung mundur dalam siklus 7 hari. Setelah 7 hari berlalu, energi ini akan menghancurkan meridian dan organ dalam mereka sepenuhnya. Dan yang disebut penawar tidak mampu mengeluarkan racun. Tetapi meminumnya sekali saja dapat mengatur ulang waktu hitung mundur dari 7 hari. Justru karena inilah mereka dapat merasakan dengan jelas saat ini bahwa racun dalam tubuh mereka telah hilang sama sekali. Ini membuat beberapa orang terlihat kaget sesaat. Mereka benar-benar tidak tahu kapan racun yang baru saja mereka rasakan menghilang pada saat ini. Pikiran kepala berubah relatif cepat. Dia ingat bahwa Charlie baru saja menepuk pundaknya, jadi dia bertanya tanpa sadar. Mungkinkah kamu baru saja menepuk kami? Dan kamu membantu kami menyembuhkan racun itu? Charlie sedikit mengangguk. Pria itu bertanya dengan takjub, tidak ada obat untuk jenis racun ini. Bagaimana kamu melakukannya? Charlie berkata sambil tersenyum, alasan mengapa tidak ada obatnya adalah karena racun yang tersisa di tubuhmu bukanlah racun yang nyata. Tetapi energi yang tidak dapat Anda kendalikan, karena Anda tidak dapat mengendalikannya, Anda harus dikendalikan olehnya. Ekspresi ketujuh orang itu terkejut sekaligus senang. Dan pada saat yang sama, mereka semakin kagum pada Charlie. Meskipun kata-katanya sedikit, kata-katanya mengungkapkan hubungan hierarkis. Kekuatan penjaga kavaleri ini lebih lemah dari energi di tubuh mereka. Itu telah mengendalikan mereka, dan energi ini lebih lemah dari kekuatan Charlie. Oleh karena itu, bagi mereka, Charlie adalah langit-langit terkuat dalam semua kognisi mereka pada tahap ini. Pemimpin berdiri dari kursi, mundur selangkah. Berjalan mengitari kursi, berlutut dengan satu kaki di depan Charlie, dan berkata dengan hormat. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuan. 6 orang lainnya segera bangkit, mundur, dan berlutut, dan berkata serempak. Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan hidup kami. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata kepada beberapa orang. Duduk dan bicarakan pemahaman Anda tentang organisasi. Dan lihat apakah Anda dapat memberikan beberapa informasi berharga. Pria itu segera mengangguk dan berkata, jangan khawatir, untuk semua yang saya tahu, saya akan berbicara tanpa henti. Charlie memandang Duncan dan berkata, Inspektur Lee, apakah Anda punya pertanyaan? Duncan berkata tanpa ragu, saya punya banyak pertanyaan. Charlie mengangguk, kalau begitu kamu bisa bertanya. Oke. Duncan segera mengambil buku catatannya. Dan dia sudah membuat daftar percakapan Charlie dengan beberapa orang barusan. Ada pertanyaan yang ingin dia ketahui. Beberapa pertanyaan pertama sebenarnya ditanyakan oleh Charlie ketika dia berada di Bergen. Seperti identitas mereka, intelijen, lokasi penghuni, dan beberapa informasi spesifik tentang penghuni tersebut. Ketujuh orang ini secara alami mengatakan semua yang mereka ketahui sekaligus. Duncan mendengarkan dengan seksama, dan setelah mereka selesai memperkenalkan situasi dasar. Dia bertanya, bagaimana struktur organisasi di Siprus, kalian para ksatria? Pemimpin menjelaskan, ada 271 penjaga kavaleri, dibagi menjadi 3 spanduk. Kiri, tengah, dan kanan, dengan 90 orang di setiap panji. Dan 3 batalion di setiap panji, 30 orang di setiap batalion. Setiap batalion dibagi menjadi 3 tim, setiap tim memiliki 10 orang, dan ada seorang komandan. Di bawah ini adalah komandan panji dari 3 panji, komandan batalion dari 9 batalion, dan kapten dari 27 tim. Komandan batalion dari batalion pertama komandan. Dia melanjutkan memperkenalkan, selain itu, ada seorang komisaris dan 5 penjaga pribadi di sebelah komisaris,
tetapi mereka adalah anggota sistem yang lain, dan statusnya jauh lebih tinggi dari kita. Duncan bertanya kepadanya, apa posisi resmi komisaris? Pria itu menjawab, komisaris adalah komandan tertinggi dari seluruh stasiun. Bertanggung jawab atas semua orang di stasiun. Kekuatan hidup dan mati. Duncan mengerutkan kening dan bertanya, komisaris, komandan, pengawal kavaleri. Judul fungsionalmu ini sepertinya sudah sangat tua. Dari mana asalnya? Pria itu menjelaskan, mereka semua berasal dari sistem militer dinasti Ming di Tiongkok. Duncan berseru, organisasi Anda ini telah berlanjut dari dinasti Ming hingga hari ini, bukan? Bab 5112. Pria itu berkata, sejujurnya, hanya tentara mati yang dimanipulasi dan diperbudak yang dapat dilacak kembali. Itu memiliki sejarah setidaknya 300 tahun. Jadi waktu ketika organisasi itu didirikan kemungkinan besar pada masa dinasti Ming. Tapi saya hanya berspekulasi tentang ini, dan saya tidak terlalu jelas tentang situasi spesifiknya. Duncan tidak bisa menahan nafas, lalu dia duduk dan bertanya lagi. Lalu apakah Anda memiliki informasi identitas komisaris ini? Tidak. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, struktur internal garnisun sangat ketat. Tapi itu masih menjadi objek perbudakan organisasi. Dan semuanya dilakukan sesuai perintah setiap hari, dan saya tidak tahu identitas spesifik komisaris. Duncan mengatupkan bibirnya, dan bertanya, jika kita membagi menurut kekuatan. Komisaris kelompok mana yang paling kuat, pengawal, penjaga kavaleri, dan tentara yang tewas? Pria itu berpikir sejenak, dan berkata, kami belum pernah melihat komisaris dan pengawal pribadinya menyerang. Tapi kekuatan kami umumnya lebih kuat daripada orang mati karena kami menonjol dari kematian. Duncan bertanya, apakah Anda penjaga kavaleri sering melakukan misi? Pria itu menjawab, para penjaga kavaleri hanya melakukan misi darurat. Kemudian, dia memperkenalkan lebih lanjut, misi normal biasanya dilakukan oleh orang mati. Dan kami akan memilih mereka terlebih dahulu. Para prajurit yang mati yang melakukan misi. Dan kemudian membuat mereka koma dalam sebelum mereka berangkat. Dan kemudian serahkan mereka ke tukang pos untuk membawanya ke tempat misi dilakukan. Kami penjaga kavaleri akan bertanggung jawab. Duncan bertanya lagi, kalau begitu tolong jelaskan kepadaku semua detail misi yang kamu terima kali ini. Pria itu berpikir sejenak dan berkata dengan lugas. Misi sementara diterima hanya beberapa jam yang lalu, komisaris memberi komandan foto 8 orang Nordik. Dan komandan memilih kami bertujuh berdasarkan ciri fisik dari 8 orang di foto. Setelah make up ditambang tembaga, dia memimpin tim dan kami terbang ke Bergen. Duncan tiba-tiba merasa sedikit rumit. Dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, struktur organisasi ini ketat, dan isolasi informasi di antara setiap lapisan sangat baik. Bahkan untuk penjaga kavaleri, semua informasi orang dalam yang dia tahu terbatas pada stasiun mereka ke stasiun. Beberapa bisnis yang menipu, tetapi hampir tidak ada yang lain. Jadi jika Anda melihatnya seperti ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi yang lebih mendalam, Anda harus mencari komisaris. Charlie mengangguk, dan berkata, komisaris mungkin tidak tahu berapa banyak informasi yang berharga. Duncan tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat bertanya pada Charlie. Tuan Wade, Anda baru saja mengatakan bahwa racun dalam tubuh mereka perlu diminum secara teratur untuk menunda serangannya, bukan? Charlie sedikit mengangguk, benar. Duncan bertanya pada 47 Mei, 47 Mei, kalian orang mati yang tinggal di dekat Sri Lanka juga perlu minum obat secara teratur, bukan? 47 Mei mengangguk jujur dan berkata, ya, Inspektur Lee. Duncan kemudian menatap komandan penjaga kavaleri dan bertanya kepadanya. Bagaimana Anda mendapatkan obat yang Anda minum setiap minggu? Ada banyak dari mereka di tambang tembaga. Apakah itu cadangan? Atau akankah seseorang datang untuk mengirimkannya sesekali? Pria itu buru-buru berkata, obat dikirim secara teratur, dan semuanya diangkut oleh kapal barang antara kami dan Turki. Dan pasokan dalam jumlah besar yang kami butuhkan juga dikirimkan melalui saluran kapal barang. Duncan mengangguk dan bergumam, dengan kata lain, jika ada cara untuk memotong pasokan penawarnya. Maka semua tentara yang mati dan semua penjaga kavaleri di seluruh stasiun tidak akan bertahan selama 7 hari. Benar? Punggung pria itu menjadi dingin, dan dia berkata tanpa sadar. Secara teori, memang begitu, tapi kamu tidak bisa melakukan ini. Duncan memandangnya, dan berkata dengan ringan, saya baru saja mengajukan kemungkinan ini.
Berkata setelah itu, dia menatap Charlie dan berkata dengan serius. Tuan Wade, jika Anda ingin menyingkirkan stasiun ini, itu pasti cara yang bagus untuk memotong persediaan penawarnya. Dan setelah pasokan penawar berhasil terputus, Anda dapat memasuki dalam keadaan mengepung suatu titik untuk memperjuangkan bantuan. Ini seperti penembak jitu di medan perang, bukannya membunuh yang terluka. Dia menggunakan yang terluka untuk menarik penyelamat dari sisi lain. Dan kemudian bunuh semua orang yang datang untuk menyelamatkan satu persatu. Joseph mendengar ini, dan mau tidak mau berkata dengan bersemangat, menunggu bantuan. Metode Inspektur Lee sangat bagus. Setelah itu, dia dengan cepat berkata kepada Charlie. T.N. Wade ada tenggat waktu 7 hari, dan setelah 7 hari itu, stasiun itu bisa hilang dengan sendirinya. 47 Mei berkata dengan ngeri, Tuan Wade, pikirkan 2 kali. Setelah ini selesai, ribuan orang mati dan keluarga mereka mungkin mati tanpa penguburan. Ini adalah tanah organisasi. Ya, Komandan Pengawal Kavaleri juga berkata dengan panik. Sebagian besar tentara yang tewas dan penjaga kavaleri dipaksa bekerja untuk organisasi tersebut. Jika persediaan penangkal mereka benar-benar rusak, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Ini terlalu kejam untuk mereka. Setelah selesai berbicara, dia menatap Charlie dan memohon. Tuan, tolong lihat bahwa kami semua terpaksa tidak melakukan apa-apa, tolong beri kami, kerabat dan teman kami cara untuk bertahan hidup. Charlie tidak berbicara, dan setelah berpikir sejenak, dia membuka mulutnya dan berkata, meskipun metode memotong penawarnya berguna, itu benar-benar tidak manusiawi. Begitu berhasil, ribuan nyawa akan musnah. Berbicara tentang ini, Charlie tiba-tiba melihat ke 47 Mei dan para penjaga kavaleri ini, dia bertanya dengan serius. Jika suatu hari, Anda menemukan itu setelah Anda mengambil penawar yang diberikan oleh organisasi. Racun di tubuhmu tidak tertunda, tapi tiba-tiba hilang sama sekali. Apa reaksi Anda? Bab 5113. Mendengar kata-kata Charlie, 7 penjaga kavaleri dan 47 Mei yang duduk di seberang tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Charlie tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Namun ekspresi ke-8 orang ini sedikit bersemangat saat ini. 47 Mei adalah yang pertama berbicara, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan tajam. T.N. Wade, jika yang kamu katakan itu benar, kami tentara yang mati pasti akan mengatur untuk keluar dari pengepungan. Bahkan jika kita mati, kita akan mati di bawah matahari. Orang yang menuju pengawal kavaleri juga tanpa sadar berkata. Betul, Tuan Wade. Jika ini benar-benar terjadi, pengawal kavaleri pasti akan mengambil kesempatan untuk bertarung sampai mati. 47 Mei menghela nafas, kepada semua tentara yang tewas secara umum. Belenggu organisasi terutama adalah racun dalam tubuh dan anggota keluarga mereka sendiri. Begitu masalah racun terpecahkan, prajurit yang mati akan dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mati-matian mempertahankan keselamatan kerabat mereka. Dan memiliki kesempatan untuk memimpin anggota keluarga mereka untuk melarikan diri. Ya Tuhan, ini adalah impian terbesar dari setiap prajurit yang mati selama puluhan generasi leluhur. Dan begitu diberi kesempatan, setiap prajurit yang mati akan berusaha sekuat tenaga untuk mimpi ini. Perkataan 47 Mei membuat pengawal kavaleri lainnya setuju dan menunjukkan empati. Seperti orang-orang mati ini, mereka semua merindukan hari ketika mereka benar-benar bisa melepaskan diri dari kendali organisasi misterius ini. Alasan mengapa dia tidak pernah menentang organisasi itu terutama karena racun di tubuhnya tidak berdaya untuk melawan. Ini tidak seperti tidak ada pendahulu mereka yang pernah melakukan ini sebelumnya. Tapi apakah mereka melawan atau melarikan diri? Umur maksimal masing-masing dari mereka setelah melarikan diri hanya 7 hari. Oleh karena itu, hal semacam ini sama sekali tidak memiliki peluang untuk berhasil. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang mau melakukannya. Tetapi jika apa yang dikatakan Charlie benar-benar terjadi, dan racun di tubuh mereka tiba-tiba dihilangkan sama sekali, mereka akan berdiri dan melawan sampai akhir seperti tentara mati. Setelah melihat sikap beberapa orang, Charlie mengangguk puas dan bertanya, apakah komisaris perlu minum penawar secara teratur? Saya tidak pernah mendengarnya. Pemimpin pengawal kavaleri berkata. Komisaris itu misterius dan tidak menonjolkan diri. Kami tidak tahu apakah dia akan mengambil penawarnya seperti kami. Charlie bertanya lagi, lalu setiap kali penawarnya dikirim, bagaimana itu dibagikan kepadamu dan semua orang mati?
Pria itu menjelaskan, setiap kali penawarnya dikirimkan, komisaris secara pribadi akan menghubungi tukang pos yang bertanggung jawab untuk mengirimkan penawarnya. 10 potong membentuk surat, dibungkus dengan kertas lilin tahan air, dan kemudian disegel dengan lilin dan segel khusus. Setiap kali penawarnya dikirimkan, komisaris secara pribadi akan memeriksa kemasan setiap surat. Setelah mengajukan pertanyaan, berikan penawar ini kepada pengawalnya. Dan kemudian pengawalnya secara pribadi akan membagikannya kepada kita, penjaga kavaleri. Dia melanjutkan, ketika penawarnya dibagikan, kami menurut sistem, berbaris untuk menerima penawarnya. Dan setelah menerima penawarnya, kita harus segera mengambil penawarnya. Dan kita tidak boleh mengambil penawarnya secara diam-diam. Bersama dengan mereka, kami membagikan penawarnya kepada orang mati dan anggota keluarga mereka. Proses keseluruhan pada dasarnya sama. Orang mati dan kerabatnya juga harus menyelesaikan pengobatan di bawah pengawasan kami. Dengan cara ini, seluruh proses minum obat sekaligus dianggap selesai. Duncan di samping mau tidak mau bertanya, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Karena kamu hanya bisa hidup selama 7 hari tanpa penawarnya. Mengapa mereka mengawasimu untuk mengambil penawarnya? Terus gimana? Apakah ada orang yang dengan sengaja menolak untuk mengambil penawar yang mereka berikan padamu? Pria itu tersenyum kecut, dan berkata, apakah itu kami atau orang mati, kami selalu berpikir untuk melawan. Meskipun itu menunjukkan bahwa kita tahu bahwa kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Seluruh organisasi bertarung, tetapi masih ada beberapa kebetulan, jadi di masa lalu. Banyak tentara yang tewas sengaja tidak mengambil penawarnya. Meninggalkan penawar untuk banyak orang kepada satu orang, dan kemudian mencoba membantu orang itu melarikan diri dari stasiun. Berharap untuk bertukar bantuan dari dunia luar dengan meminta bantuan dan mengungkap kisah di dalam seluruh organisasi. Tapi semua gagal tanpa kecuali, tapi karena hal seperti ini terjadi. Persyaratan organisasi adalah harus ada yang mengawasi saat minum obat. Mendengar ini, Charlie berkata, artinya, penawar yang diberikan kepadamu memiliki metode anti pemalsuan khusus. Tapi hanya satu orang, komisaris, yang akan mengetahui metode spesifik anti pemalsuan. Jadi setelah penawarnya dikirimkan, dia akan bertanggung jawab atas anti pemalsuan. Dia datang untuk menghubungkan dan memverifikasi keasliannya, dan setelah memastikan tidak ada masalah, mereka akan diberikan kepada pengawal kavaleri terlebih dahulu, diikuti oleh yang mati dan keluarga mereka. Ya? Pria itu mengangguk dan berkata, seluruh proses sebenarnya sangat ketat. Bab 5114. Charlie bertanya lagi, dalam kesan Anda, apa saja fitur anti pemalsuan dari penawarnya? Setiap surat obat dibuka di depan kami dan dibagikan kepada kami. Tapi lilin yang digunakan untuk menyegel kertas lilin selalu dipanaskan kembali. Pola di atasnya sudah tidak ada lagi, jadi saya tidak tahu seperti apa salan pada segel obat aslinya. Charlie mengangguk ringan, dan berkata, dengan cara ini, mereka ingin mencuri langit dan mengubah hari tanpa menunjukkan apapun. Dan kemudian menipu komisaris, itu seharusnya tidak mungkin. Jika saya menemukan tautan di tengah untuk mengganti obat, itu pasti akan menghancurkan tanda anti pemalsuan asli sampai batas tertentu. Dan tunggu komisaris mendapatkan obatnya. Dia akan segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ya? Pria itu setuju, kami tidak tahu berapa banyak tanda anti pemalsuan pada segel obat. Mungkin lebih dari sekadar segel lilin, asalkan ada sedikit kelalaian, mereka akan tahu. Mendengar ini, Duncan mau tidak mau berkata dengan menyesal. Jika Anda benar-benar dapat mendetoksifikasi tubuh lebih dari 1.000 tentara yang tewas dan lebih dari 200 pengawal kavaleri ini. Bahkan jika Anda tidak mengambilnya untuk Anda gunakan sendiri, begitu mereka melarikan diri. Itu akan cukup bagi organisasi ini untuk minum sepanci, ribuan orang melarikan diri. Dan mereka tidak bisa ditangkap, dan mereka pasti akan berada dalam kekacauan. Charlie tidak bisa menahan tawa. Sebenarnya, tidak masalah bagi organisasi bahkan jika ribuan orang ini melarikan diri. Lagi pula, ini hanyalah salah satu dari banyak kem prajurit mereka yang mati. Bahkan jika mereka semua dicabut, tidak akan sakit. Jika 1 atau 2 orang melarikan diri, untuk menjaga stasiun, mereka pasti akan mengejarnya dengan putus asa. Agar tidak membocorkan rahasianya, tapi begitu seluruh stasiun kabur, stasiun itu tidak akan ada nilainya bagi mereka.
Tidak apa-apa menyerahkan stasiun itu, bagi mereka, tidak masalah. Charlie berkata lagi, sepertinya Amerika Serikat memiliki begitu banyak pangkalan militer di seluruh dunia. Jika salah satu dari mereka diambil alih oleh yang lain, untuk Amerika Serikat, selain membuat gedung putih tegang, marah, dan menyakitkan, itu tidak akan membahayakan kekuatan nasional secara keseluruhan. Duncan sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, Tuan Wade benar, kekuatan organisasi ini di luar imajinasi, dan melarikan diri dari penduduk biasa mungkin bukan masalah besar. Charlie tersenyum main-main, dan berkata dengan santai, karena tidak ada cara untuk menyembunyikannya dari komisaris. Kalau begitu ubah saja dia menjadi salah satu dari kita. Dengan cara ini, kita benar-benar dapat mewujudkan penipuan. Pemimpin pengawal kavaleri bertanya dengan bingung, Tuan Wade, bagaimana rencanamu untuk mewujudkan ide ini? Komisaris adalah pejabat utama organisasi perbatasan dalam organisasi. Bahkan memiliki kekuatan hidup dan mati. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi milikmu? Charlie tersenyum dan berkata dengan ringan, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selama aku melihatnya, aku bisa membuatnya mematuhiku. Menggunakan energi spiritual untuk mencuci otak seseorang adalah metode yang dicoba dan diuji Charlie. Jika dia bisa mencuci otak komisaris Siprus, biarkan dia menjadi bonekanya sendiri. Dan kemudian manfaatkan kesempatan untuk mendetoksifikasi tubuh semua prajurit yang mati dan pengawal kavaleri. Lalu dia bisa membiarkan tentara yang mati dan pengawal kavaleri ini bergabung dengan perintahnya. Dan pada saat yang sama biarkan mereka terus tinggal di Siprus. Dan menjadi komisaris boneka, dan tetap bertindak seperti biasa untuk organisasi. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat menghancurkan salah satu stasiun mereka, tetapi mereka bahkan dapat menempatkan mata di bawah hidung mereka. Begitu organisasi memiliki misi ke Siprus, mereka dapat segera mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Charlie bertanya kepada mereka, jika para prajurit yang mati dan pengawal kavaleri benar-benar ingin mematahkan belenggu seperti yang Anda katakan, saya dapat memberi mereka kesempatan ini pada saat itu, tetapi premisnya adalah mereka harus bersumpah setia kepada saya dan bergabung dengan kami. Front catat Lismik. Jika mereka setuju, mereka akan tinggal di stasiun setelah detoksifikasi dan bersiap untuk penghancuran total organisasi. Menurutmu apakah mereka akan setuju? Tanggal 47 Mei berkata tanpa ragu, jangan khawatir, Tuan Wade, saya yakin tidak ada yang akan menolak di antara semua yang mati. Pemimpin pengawal kavaleri berkata dengan prihatin, Tuan Wade, untuk mengatakan yang sebenarnya. Di tim pengawal kavaleri, sudah ada beberapa orang yang memiliki ide untuk terus mendaki. Hati mereka sangat dekat dengan organisasi, dan hanya ingin memberikan kontribusi kepada organisasi agar bisa naik ke level yang lebih tinggi. Jika orang-orang ini tidak disingkirkan, saya khawatir hal buruk akan terjadi di masa depan. Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, ini bagus selesaikan, ketika saatnya tiba, Anda hanya perlu melakukan sedikit trik agar orang-orang ini muncul. Dia kemudian bertanya, kapan mereka akan mengantarkan obatnya lain kali? 4 hari kemudian. Pemimpin penjaga berkata, dalam keadaan normal, kami akan mengambil penawar putaran berikutnya 5 hari kemudian. Obat biasanya akan tiba pada malam sebelum minum obat. Besoknya mereka hanya berkonsentrasi minum obat. Charlie bertanya, obatnya, seperti perbekalan lainnya, dikirim dari Turki, bukan? Betul sekali. Pihak lain mengangguk dan berkata, perbekalan hidup lainnya juga akan tiba di Siprus bersama dengan kapal pengangkut. Oke. Charlie sedikit tersenyum, aku akan pergi ke sana sendirian dalam 4 hari. Kemudian, dia melihat ke arah Joseph lagi, dan berkata, Joseph, kamu harus bersiap dalam beberapa hari ke depan. Pimpin orang untuk menunggu berita saya di laut lepas, dan begitu saya menyelesaikan masalahnya, Anda akan membawa orang ke darat dan mengambil alih tambang tembaga bersamaku. Joseph berkata tanpa ragu, oke, Tuan Wade, bawahan Anda pasti akan melakukan yang terbaik. Pergilah. Charlie mengangguk dan berkata, saya perlu beberapa hari untuk menyiapkan penawarnya untuk ribuan orang. Setelah 4 hari, saya akan terbang langsung ke Beirut. Joseph akan menyiapkan perahu kecil untukku sebelumnya. Aku akan sendirian menyeberangi lautan untuk menemui mereka. Bab 5115. Mendengar bahwa Charlie ingin bertindak sendiri, Joseph dengan cepat berkata, TN menyeberang itu berisiko. Mengapa Anda tidak membiarkan bawahan Anda memilih beberapa tentara elit dan pergi bersama Anda?
Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan serius. Tingkat keberhasilan dari hal semacam ini adalah yang terbesar hanya ketika satu orang bertindak. Dan bahkan jika gagal, satu orang dapat melakukannya sendiri. Jika aku bisa melarikan diri sepenuhnya, begitu ada lebih banyak orang, kemungkinan terekspos akan sangat meningkat. Tidak hanya saya harus memastikan bahwa masalah ini sesukses mungkin. Tapi aku juga harus memastikan bahwa jika masalah ini gagal, sebanyak mungkin tidak ada petunjuk yang tertinggal. Duncan juga setuju saat ini dan berkata, saya mendukung sudut pandang Tuan Muda Wade. Berdasarkan pengalaman saya sebagai petugas polisi selama bertahun-tahun. Sebagian besar kasus besar yang belum terselesaikan dalam arti sebenarnya adalah kasus yang melibatkan satu tersangka. Asalkan profesionalitas seseorang cukup tinggi dan kekuatannya cukup kuat. Dia akan dapat mencapai tujuannya dengan santai tanpa meninggalkan petunjuk berharga bagi polisi. Kemungkinan petunjuk yang dapat digunakan akan meningkat secara eksponensial. Berbicara tentang ini, Duncan berkata lagi, untuk menggunakan analogi yang tepat. Para pembunuh di balik pembunuhan berantai 2 digit dari para korban hampir. Tanpa kecuali adalah satu orang. Mendengar ini, Joseph hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, jika demikian, maka bawahan harus melakukan persiapan di Beirut. Kapanpun Tuan Wade membutuhkan front bencana dan bawahan harus memperbaruinya secepat mungkin. Charlie mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, saya benar-benar memiliki sesuatu yang perlu Anda persiapkan sebelumnya di Beirut. Kemudian, Charlie berkata dengan serius, Joseph, pada hari operasi. Kamu harus membawa 47 Mei dan 7 pengawal kavaleri ini dan menungguku di Laut Lepas. Begitu aku berhasil, bawa semuanya ke tambang tembaga. Jika kamu ingin membuat pengawal kavaleri dan prajurit yang mati itu menyerah sepenuhnya, Anda membutuhkan beberapa dari mereka untuk muncul dan berbicara. Joseph berkata tanpa ragu, baiklah Tuan Wade, saya akan mengatur kapal pesiar terlebih dahulu. Dan akan menunggu kabarmu di Laut Lepas. Charlie mengangguk, menatap 47 Mei dan 7 pengawal kavaleri lainnya, dan berkata, ketika saatnya tiba, aku harus bekerja keras untuk kalian semua. Jika masalah ini berhasil, aku ingin kamu mengatur ini untukku bersama. Kedelapan setuju tanpa berpikir. Rencana Charlie yang berani dan radikal membuat mereka semua sangat bersemangat. Jika hilangnya racun di tubuh mereka mematahkan belenggu yang telah diselimuti oleh organisasi selama bertahun-tahun. Kemudian mengikuti Charlie untuk menjatuhkan seluruh penduduk adalah langkah pertama untuk melancarkan serangan balik terhadap organisasi tersebut. Setelah itu, dia bertanya kepada orang-orang. Semuanya, dapatkah Anda menjelaskan kepada saya apa penawar yang biasanya dibutuhkan organisasi ini untuk Anda? 47 Mei memimpin dan berkata, kami minum pil bundar dengan diameter sekitar 1 cm. Warnanya coklat tua, dan permukaannya memiliki kilau tertentu. Beberapa pengawal kavaleri lainnya juga mengangguk, dan pemimpinnya berkata, kami mengambil yang sama. Charlie mengerutkan kening, mengeluarkan pil penyelamat jantung datang. Dan bertanya, apakah terlihat mirip dengan ini? 47 Mei mengangguk, pada dasarnya sangat mirip, tetapi warna pil Anda tampaknya lebih baik. Charlie berkata sambil berpikir. Tampaknya penawar yang mereka berikan juga dibuat dengan menggunakan teknik medis tradisional.